Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Di sini sudah bergabung ada Pak Mauris, Pak Git, Kak Jedidia, Kak Tinggo. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir di training malam ini. Dan malam ini adalah sesi kedua, sesi berikutnya dalam Power BI training. Jadi kita akan lanjut teman-teman ke pembuatan dashboard yang lebih kompleks daripada yang kemarin, di mana yang kemarin itu datanya udah simple semua, datanya tersusun dari satu file Excel sehingga lebih mudah untuk kita membuat dashboard-nya. Nah, malam ini kita akan mencoba untuk membuat dashboard dari file yang, dari satu file tapi dia dari beberapa sheet, bahkan dari beberapa table. Oke, jadi kita akan mulai aja teman-teman. Sebelum itu saya sudah upload lagi teman-teman terkait dengan materi malam ini, yaitu ada bootcamp Power BI batch 2 yang ini file untuk Power BI-nya. Kemudian ini adalah file data transaksi, ini adalah file Excel yang akan kita gunakan untuk training malam ini. Kemudian ada foto dan icon. Jadi icon-iconnya akan kita gunakan di folder yang ada di sini. Jadi nanti teman-teman udah tinggal buka dan tinggal memasukkan icon-icon dan juga datanya. Dan link yang sama seperti kemarin, link materi kemarin. Nanti misalnya teman-teman perlu di-up lagi linknya, nanti akan saya bantu up di grup teman-teman. Oke, jadi kita mulai aja untuk trainingnya. Saya akan buka dulu file Excel-nya. Oke, sebentar. Oke, jadi teman-teman, saya akan mulai untuk trainingnya malam ini. Kita akan menggunakan file data transaksi. Oh iya teman-teman, untuk training malam ini kurang lebih juga durasinya 1 jam sampai maksimal 1,5 jam. Dan juga jika teman-teman ada pertanyaan yang perlu diulang, silahkan teman-teman infokan. Misalnya teman-teman udah chat, saya belum baca atau apa, silahkan teman-teman open mic, info aja bahwa teman-teman ada bertanya di chat. Jadi nanti saya akan ke chatnya. Oke, jadi teman-teman di sini kita punya sebuah file di mana file Excel ini dia ada 2 sheet. Yang pertama adalah sheet data transaksi. Dan di data transaksi ini dia filenya dalam bentuk table. Jadi di sini ada table design. Kalau saya klik keluar table, maka dia tidak ada muncul lagi nih table desainnya. Jadi ini sudah dalam bentuk satu table dan tabelnya juga ada namanya. Nama tabelnya adalah shipments. Jadi ini adalah data transaksi dengan table shipments, dia ada 6.000 baris. Dan ketika kita ngomongin sebuah table, teman-teman, maka data paling atas dari table tersebut, dia sudah menjadi sebuah header kolom. Jadi sudah menjadi nama dari masing-masing kolomnya. Jadi nanti ketika kita ngeload data, kita tidak perlu membuang baris pertama, kedua, dan ketiga. Kenapa? Karena kita sudah menyusunnya dalam bentuk table. Jadi kita langsung menarik hanya data ini saja. Data yang saya seleksi ini aja yang akan terambil. Nah, ini adalah file pertama atau file utamanya, yaitu data transaksi. Di sini kita punya BA-nya nama-namanya siapa, penjualannya di kota mana, produknya apa, tanggal berapa, berapa nilai penjualannya, kemudian berapa kuantiti atau berapa paket yang terjual. Kemudian yang berikutnya, di support kita punya data lagi nih. Pertama adalah produk, di mana produk ini adalah nama dari masing-masing produk, kategorinya atau brand-nya. Jadi ini adalah brand sebenarnya. Ini adalah brand. Kemudian cost per package atau biaya per paket.
harga modal paketnya itu berapa. Ini data kedua sama dalam bentuk tabel dan nama tabelnya adalah produk. Kemudian ada data ketiga lagi nih, yaitu data kota dan juga region, kota dan negara. Kota ini dia negara mana, seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita juga punya beauty advisor dengan nama timnya dan juga nanti ada foto di masing-masing nama tersebut. Dan fotonya itu saya menyimpannya itu di OneDrive. Jadi dari OneDrive saya ambil linknya dan saya letakkan di sini. Nah, jadi di Power BI pun nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini ada fotonya masing-masing. Jadi di dalam sebuah table kita bisa memasukkan link agar dia menjadi foto yang diambil dari link tersebut. Dan ini adalah dashboard yang akan kita buat di sini, teman-teman. Kurang lebih dashboard yang akan kita buat seperti ini. Dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada 5 table yang akan kita gunakan. Yang kelima ini adalah tanggal. Dan kebanyakan di data transaksi ini adalah data penjualan setiap harinya. Itu selalu diupdate di sini. Dan support ini adalah master datanya. Jadi biasanya kalau kita punya file Excel kan terkadang seperti itu ya. Kita punya satu sheet yang isinya tuh transaksi. Contohnya nih, misalnya kita ya data penjualan sih paling gampang. Atau mungkin misalnya kita punya data HR, data ini apa namanya? Kalau di HR mungkin ada yang namanya data absensi melalui fingerprint. Nah, bisa dibilang data transaksi itu ya data fingerprintnya, di mana setiap hari dia akan mengupdate terus. Tapi biasanya kan di data fingerprint itu mungkin yang masuk hanya ID karyawan, jam masuknya, jam keluarnya. Biasanya seperti itu aja. Untuk kita mendapatkan nama si karyawan itu siapa namanya, dia dari departemen mana, kapan dia masuk, biasanya kan dia akan memiliki file yang terpisah, sheet yang terpisah. Nah, kurang lebih konsepnya seperti itu. Jadi di sini adalah data transaksi setiap harinya, support ini adalah master data masing-masingnya. Jadi biasanya seperti itu kalau data HR. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita akan praktek bagaimana kita mengkoneksikan, menghubungkan semua data ini di dalam satu dashboard. Kalau di Excel, kita kan biasanya harus menyatukan dulu nih data-datanya. Mungkin kita VLOOKUP dulu. Kita VLOOKUP dulu si produk ini dia harganya berapa. Kemudian si Lina Fauziah ini dia dari tim yang mana, harus kita VLOOKUP lagi. Itu kalau di Excel. Nah, kalau di Power BI kita tidak menggunakan VLOOKUP, tapi kita akan mengkoneksikan datanya. Di sini kita akan mulai untuk prakteknya. Oke, saya akan membuat sebuah Power BI yang baru. Sama seperti biasa, kita akan membuat blank report. Kak, mau nanya, Silahkan. berarti kalau misalnya belum dibentuk format table itu harus kita bikin format table dulu ya Kak berarti ya? Ada dua pilihan sebenarnya. Boleh nggak dibuat table, tapi kayak kemarin kita harus merapikan dulu data-datanya, buang baris-baris yang tidak perlu, seperti itu. Tapi kalau sudah dalam bentuk table dan sudah ada nama-namanya, itu jadi lebih mudah nanti untuk kita menarik datanya. Oh, oke. Kasih. Seperti contohnya di sini, dalam satu sheet dia ada 3 table. Karena dia memang 3 data yang berbeda. Seandainya kita tidak merubah menjadi table, Power BI akan menarik ini sebagai satu data semuanya ini. Gitu. Oh, oke. Dan kenapa sih kita perlu merubah juga menjadi table? Karena sebenarnya kalau di table ini lebih mudah pembacaan datanya. Misalnya, teman-teman ada mengupdate, menambah data baru di bawah. Di bawah sini ada nambah data baru.
Kalau dia dalam bentuk tabel, pertama, jika ada formula, dia akan langsung, formulanya tuh akan langsung masuk. Kedua, juga kita jadi tahu batasnya data tersebut itu di mana. Nah, ini tanda warna biru ini adalah batas akhirnya. Jadi seandainya nih kita nambahin data baru, misalnya seperti ini. Saya tambahin data baru, tapi dia naruhnya di bawah. Kita tahu nih bahwa data ini dia tidak akan masuk ke dashboard karena di dashboard hanya sampai data warna biru aja. Jadi caranya bisa kita tarik yang ini agar datanya menjadi satu, atau ya kita copy paste-nya di bawahnya langsung. Tapi kita pastikan lagi. Nah, seperti ini kan dia langsung update ke bawah nih. Jadi range datanya dia langsung ambil dari situ sampai ke situ. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Kita akan mengambil data dari Excel. Jadi kita import data from Excel. Saya akan ngambil data dari data transaksi. Kemudian saya open. Loading sebentar. Oke. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini ada yang tabelnya berwarna biru, ada yang tidak berwarna biru. Itu maksudnya apa? Yang berwarna biru ini adalah yang nama-nama tabel tadi. Ada kan ada 4 tabel tadi saya bilang, ada 5 tabel tadi saya bilang. Ada shipment yang paling utama tadi, kemudian ada produk, ada location, ada BA, dan ada juga kalender. Jadi 5 tabel tersebut dia akan terbaca seperti ini. Jika data kita belum dibuat menjadi table, Excel akan membacanya sebagai sheet seperti ini. Ini namanya sheet nih. Nah, kalau kita lihat data sheet-nya, dia menggabungkan data-data yang tadi kita pisah-pisah dalam bentuk table, dia jadikan satu dalam bentuk sheet. Nah, jadi dia jadinya seperti ini. Padahal yang kita mau kan dia datanya itu per table. Nah, jadi untuk data transaksi dan support, ini kita dalam satu sheet. Nah, di sini juga kalau kita lihat, dia ada baris kosong di atasnya. Karena sekali lagi tadi dia mengambil dari sheet-nya, bukan dari table. Yang lainnya yang shipment, saya klik, dia kan berupa table. Nama kolomnya sudah sesuai, dan data-data yang lain juga sudah sesuai. Jadi saya ingin mengambil shipment, produk, location, kalender, dan BA. Jadi ada 5 data yang akan diambil di sini. Boleh langsung load karena datanya sudah rapi, boleh juga transform data buat memastikan sekali lagi apakah datanya memang sudah rapi atau belum. Nah, maka di sini kita buat transform data. Oke, sekarang sudah masuk data-datanya. Ini akan saya. Oke, sekarang sudah masuk, ada 5 table sekarang di Power Query-nya. Pertama, kita pastikan dulu bahwa memang shipment-nya sudah benar semua data-datanya. Kemarin kan kita sempat bahas ada beberapa style, ada beberapa format di Power Query. ABC ini berarti dia dalam bentuk teks, dan beauty advisor benar karena di sini nama, maka dalam bentuk teks. Kota juga sama, produk juga sama. Tanggal kita pastikan lagi, oke, bentuknya sudah date, sudah oke nih. Kemudian sales dan juga package. Package di sini dalam bentuk angka tanpa koma. Sales di sini dia dalam bentuk mata uang. Decimal number, boleh diganti menjadi fixed decimal number. Karena di sini kan harga total penjualan. Nah, di sini kita akan menambah step baru. Jadi kan kita mengganti nih si formatnya ini. Dia bertanya tuh, mau diganti yang sekarang atau mau menambah step baru. Jadi kita akan menambah step baru aja. Oke. Sekarang untuk sales sudah oke, package sudah oke, tanggal, produk. Di sini memang di Power Query yang ini kita nggak terlalu banyak
pengeditan karena datanya sekali lagi udah rapi. Tapi mungkin saya mau sedikit menginfokan ke teman-teman bahwa di Power Query sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan khususnya yang berhubungan dengan tanggal. Contohnya di sini. Di sini saya punya tanggal, kemudian saya mau ada kolom bulan, ada kolom tahun, ada kolom bulan dan tahun. Maka dari satu table seperti ini, dari satu kolom seperti ini, saya bisa add kolom. Kemudian pada bagian date, saya mau menambahkan tahunnya. Maka di sini saya tambahin tahun. Secara otomatis, Power Query akan menambahkan kolom tahun. Dan sekali lagi, Power Query ini, dia hanya menambahkan di Power BI-nya aja. Sedangkan di Excel-nya, itu tidak ada penambahan kolom. Dia hanya menambah di Power BI-nya aja. Udah nih, tahun. Sekarang saya mau menambahkan ada bulannya juga. Maka saya mau klik lagi si tanggal tadi. Saya pilih Add Column. Tanggalnya ini saya tambahkan bulan. Kemudian angka bulannya. Nah, maka angka bulan muncul. Angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau misalnya saya mau nama bulannya yang muncul. Maka di bagian date saya pilih month dan pilih name of month. Sekarang nama bulannya yang muncul. Punya bulan, punya tahun, punya bulan juga di sini. Oke. Kemudian di BA misalnya. Di BA ini misalnya saya mau menambahkan satu kolom baru, di mana saya mau menambahkan nama tim, kemudian beauty advisor di dalam satu kolom. Nah, itu juga bisa dilakukan di Power Query ini. Caranya, saya akan menseleksi dua data ini dengan menggunakan shift, kemudian saya pilih custom column from example from selection. Di sini saya ketik dulu nih contohnya yang saya mau, yaitu nama timnya dulu, spasi strip spasi, kemudian nama BA-nya. Ini contohnya dulu nih, saya ketik. Setelah itu saya tinggal enter, maka yang lain sudah ngikutin. Jadi di sini tinggal saya klik, saya ganti dulu namanya, ini adalah tim strip nama. Baru kemudian klik OK. Secara otomatis dia akan menambahkan nama tim, kemudian nama CBA-nya. Nah, jadi sebenarnya di Power Query ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Bisa nanti menambahkan dengan formula if, misalnya di sini kita mau tahu mana yang harganya di bawah 200.000 dan di atas 200.000. Kita tandain mungkin dengan level A, level B, level C. Bisa juga nanti ditambahkan di sini di Power Query. Sekali lagi tanpa mengubah file yang ada di Excel. Dan ingat teman-teman, kemarin ketika kita membuat dashboard, nama-nama kolom yang muncul berdasarkan table yang ada. Berarti di sini ada produk, ada kategori, ada cost per package. Begitu juga nanti dengan location, ada kota, ada region. Kalender yang tadinya kita cuma punya kolom tanggal, ketika nanti kita publish kita buka di Power BI, nanti akan ada year, ada month, dan juga ada month name. Jadi kita bisa menambahkan kolom-kolom baru yang sesuai yang kita butuhkan, teman-teman. Oke, month name ini sebentar, saya mau ini dulu, saya mau sort dulu. Dari ini tahunnya ada 2024, ada 2025 kalau tidak salah. Coba saya cek dulu. Iya, ada 2025. Nah, selain bulan, tahun, saya juga mau menambahkan bulan dan tahun. Yaitu tahunnya dulu baru bulan misalnya. Maka saya mau menggabungkan bulan dan tahun ini dengan menggunakan add column tadi. Column from example, from selection.
1/2024. Saya enter, maka nanti kalau kita lihat yang di sini 3/2024, ini 2/2024. Oke, sekarang saya klik OK. Nah, ini adalah bulan dan tahun. Oke, sekarang sudah seperti ini. Bisa dibilang data-datanya sudah rapi. Sekarang bisa kita load untuk datanya. Kita pilih close and apply. Saya loading ya teman-teman. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat di bagian BA ada nama-nama kolomnya termasuk yang tanggal tadi, kalender. Nah, sekarang sudah ada beberapa tanggal, bukan lagi hanya date aja. Padahal di file Excel kita hanya ada date aja tadi. Cuma satu tanggal aja. Jadi di Power Query itu teman-teman, misalnya teman-teman punya kolom yang tidak diperlukan, bisa di remove. Jika ada kolom yang perlu ditambahkan, bisa teman-teman tambahkan. Jadi biasanya kan kalau teman-teman, jadi misalnya teman-teman ngambil dari data teks, misalnya dari data TXT, file yang TXT, ribet tuh kalau misalnya mau nambahin data di file TXT-nya. Ya udah, nambahinnya di Power Query aja. Atau misalnya teman-teman ngambil data dari file Excel yang tidak boleh diedit-edit. Ya udah, maka teman-teman tinggal ngambil file Excel-nya, tinggal konekkan file Excel-nya di Power Query, teman-teman bisa mengeditnya. Oke, itu baru pengaturan awal terkait dengan terkait dengan bagaimana kita mengambil data dari beberapa tabel. Kita akan coba dulu sekarang, kita mau membuat, saya mau tahu penjualan per masing-masing negara misalnya. Kan kalau di sini hanya ada kota. Jadi misalnya nih, saya buat dia berupa kolom chart. Saya mau tahu salesnya, maka sales ditaruh di bagian y-axis, kemudian negaranya saya masukkan di x-axis. Oke, di sini datanya langsung sesuai dengan masing-masing negara. Jadi di Power BI di sini kebetulan dia sudah langsung connect, teman-teman. Karena di sini ada kota dan ada kota di sini. Jadi dia langsung connect. Sekarang misalnya saya mau tahu cost penjualan per brand misalnya. Berarti regionnya saya buang, saya ganti dengan kategori tadi. Oke, di sini juga langsung dia berubah datanya. Masing-masing ada Wardas, Scientific, Glad to Glow, Something, dan Avoskin. Oke, di sini kenapa dia bisa langsung connect? Jadi ini di sini tadi namanya adalah report view. Setelah report view ada yang namanya table view. Mungkin teman-teman mau melihat tadi isi tabelnya masing-masing ini apa, maka teman-teman bisa ke table view. Oh, BA isinya adalah kolom ini. Shipment adalah kolomnya ini. Jadi ini adalah untuk kita melihat si tabelnya. Kalau di sini tempat kita melihat report data kita. Kemudian ada lagi yang namanya model view. Model view itu apa? Model view ini adalah masing-masing table kita bisa membuat atau mengkoneksikan data-datanya. Sebenarnya secara otomatis Power BI bisa mengkoneksikan data-datanya. Makanya di sini ada yang namanya garis-garis seperti ini. Ini maksudnya adalah ketika saya dekatkan garisnya, table BA dia sudah connect dengan table shipment.
Connect-nya berdasarkan apa? Connect-nya berdasarkan nama dari beauty advisor. Kalau yang di sini dia connect nih antara kota yang ada di location dengan kota di shipment. Nah, ini misalnya nih saya delete nih koneksinya. Nah, jadi sekarang location sama shipment sudah nggak connect nih. Atau mungkin dari awal dia belum terkoneksi secara otomatis. Maka di sini jika saya tarik per region, oke, kategori yang saya buang, datanya akan seperti ini. Terlihat semua negara sama. Tapi sebenarnya ini bukan datanya memang sama, tapi dia datanya error. Karena dia belum connect antara sales, antara table shipment sama table location. Dia belum connect karena tadi kan saya delete tuh. Jadi misalnya teman-teman punya data yang belum connect, maka harus dikonekkan. Cara konekkannya gimana? Ini location sama shipment, dia kan data yang sama adalah kota. Maka kotanya yang kita konekkan. Jadi kota di shipment kita tarik ke kota di location. Nah, dia akan bertanya, dia akan memastikan lagi ini mau mengkoneksikan table shipment yang ada kolom kotanya dengan table location yang ada kolom kotanya. Jadi dua ini dia yang dikoneksikan. Kemudian kita save. Nah, jadi sekarang dia connect. Kalau sudah ada garis seperti ini, berarti dia connect. Untuk kalender dia belum connect nih. Karena mungkin dia date-nya belum bisa membaca. Maka kita harus konekkan secara manual. Maka kita tarik date ke date. Dan kita save. Nah, seperti ini. Jadi sekarang 4 table support tadi, sekarang dia sudah connect dengan table shipment. Dan kalau kita melihat ke report view lagi, nah negara yang tadinya error tadi, dia semuanya sama, sekarang sudah sesuai dengan nilai aslinya. Jadi di model view ini adalah tempat kita mengkoneksikan data. Nah, apakah mengkoneksikan data kita tinggal tarik-tarik aja? Ada beberapa syarat teman-teman untuk mengkoneksikan data lagi. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ketika kita mengkoneksikan data, salah satu table itu harus data unik. Maksudnya data unik seperti apa? Ini adalah data transaksi. Di data transaksi ini ada yang beli lip care di tanggal 1. Nah, berarti di tanggal yang lain ada yang beli lip care lagi nih. Oh, masih di tanggal 1 ada yang beli lip care. Kemudian ada lagi di tanggal 2 beli lip care. Lip care-nya dia muncul berkali-kali. Bukan hanya satu kali, dia muncul berkali-kali. Berarti dia bukan data unik. Dia ada banyak data di situ. Kemudian kalau kita ke data support, di sini untuk si lip care tadi, dia hanya sekali saja muncul. Dia hanya sekali aja nih munculnya. Sedangkan produk yang lain dia tidak ada yang namanya lip care overnight balm. Maka jika datanya seperti ini, dia bisa dikoneksikan. Sedangkan jika dia datanya misalnya di sini ada lip care, nanti di bawah ada lip care lagi, maka itu dia tidak bisa dikoneksikan. Karena dia akan bingung nih membaca datanya. Si lip care ini sebenarnya dia mau mengambil harga yang 150 atau yang nanti misalnya kita punya lip care lagi dengan harga 200.000. Maka si sistem akan bingung akan membaca yang mana. Maka dia tidak bisa untuk connect. Jadi harus ada salah satunya dari dua tabel tersebut harus ada yang data unik. Nah, pertanyaannya mungkin di sini kan ada produk, ada kategori. Misalnya nih ada produk, ada brand. Misalnya nih masing-masing brand semuanya mengeluarkan yang namanya lip balm. Berarti nanti ada 5 lip balm di sini karena kan ada 5 brand. Berarti kan dia bukan data unik. Gimana caranya supaya bisa data unik? Nah, maka agar dia menjadi data unik, kita perlu membuat satu kolom baru. Kolom barunya adalah gabungan antara produk dan juga kategori. Nah, maka secara otomatis kan sudah tidak unik lagi nih. Jadi namanya nanti adalah lip balm Wardah, lip balm Glad to Glow, lip balm something. Dia menjadi satu di situ.
Nah, maka dia sudah tidak unik lagi datanya. Terus dia sudah tidak double lagi datanya, dia menjadi data unik. Cuman pastikan juga di data transaksi dia harus bisa dikonekkan. Kalau di data supportnya ini produk plus brand, maka di data transaksi harus punya juga data plus produk plus brand. Kita buat juga di Power Query. Nah, gitu teman-teman. Jadi memang Kak, harus ada koneksinya, ya. tadi yang konekin dari date kalender ke date shipment itu save-nya gimana ya? Steps-nya, maksudnya Nge-save kan ini tadi tinggal ya? tarik ya. Heeh, Mm-mm. Oh, udah tinggal tarik. nggak perlu di-save. Kan Oh, udah ditarik nih. Dia heeh. muncul nih si garisnya. Ketika dia udah muncul garisnya, udah connect, nggak usah diapa-apain lagi. Kok di saya tuh munculnya kayak pop up new relationship ya? Oh, coba ya saya delete ya. Mm-mm. Oke. Oke, ketika kita mau menarik date ke date, dia Mm-mm. muncul seperti ini. Mm-mm. Dia memastikan lagi bahwa memang date ya di table kalender itu kolom date dikoneksikan dengan tabel shipment di kolom Oh, date. mm-mm. Dia memastikan lagi nih, siapa tahu kita salah. Kemudian kalau udah baru save. Nah, masalahnya nggak tahu kenapa di saya tuh kayak munculnya Hmm. full gitu, jadi nggak ada pilihan save-nya. Jadi full apa ya, full satu layar gitu, jadi save-nya nggak kelihatan. Oke, coba save. Berarti nggak bisa di scroll up, scroll down juga ya? Kalau scroll up, scroll down bisa, tapi tulisan save can nggak ada gitu. Oh, di bawah nggak ada muncul save-nya. Iya, aneh banget. Hmm, Nggak bisa coba kalau boleh coba boleh di capture Kak, atau ini ada shortcutnya nggak ya? Coba ya, saya. date ke date, terus enter. Oh, nggak bisa. Date ke date, tab 1 2. Coba kalau di tab Kak, bisa nggak dia ke save nanti? Di tab ya, coba ya. Jadi tarik date, kemudian nggak usah diklik apa-apa dulu, langsung tab, Oh, dia bisa ke kan? kalender. Udah bisa. Coba di tab, dia turun ke bawah kan ya? Bisa, bisa. Oke, sip. Oke, Ketemu berarti makasih. solusinya. Sama-sama. Kemungkinan sih itu mungkin karena layarnya ini mungkin lebih kecil kali ya, atau Oh iya, tampilan layarnya lebih kecil. Jadi dia kayak nge-minimize ini banget oh iya, iya, iya. datanya, layarnya. Oke. Oke. Ini date ke date, tarik tadi di save. Oke. Nah, sekarang sudah connect semua nih datanya. Nah, karena sudah connect, kita sekarang sudah bisa membuat chart yang terkoneksi masing-masing. Nah, di sini teman-teman, saya hapus dulu. Pertama, seperti kemarin juga, kita ubah dulu kanvasnya. Cara mengubah kanvas, kita klik kanvas yang ada di sini. Kemudian yang ini, kita pilih format your report page. Kita klik nih. Kita pilih yang canvas setting. Kita mau merubah tipenya menjadi custom dan ukurannya adalah 1080 dikali 1920. Sekali lagi kenapa ukurannya seperti ini? Karena kebanyakan monitor sekarang atau tampilan-tampilan sekarang itu dia dalam bentuk landscape dan biasanya menggunakan ukuran 1080 kali 1920. Dan ini juga lumayan besar, jadi teman-teman mau masukkan chart itu masih banyak space dan lebih terlihat jelas. Dan ketika nanti mau zoom in, zoom out juga dia lebih jelas juga. Makanya kita gunakannya 1080 sama 1920. Oke, sekarang untuk kanvas sudah kita buat. Nah, ini adalah dashboard yang ingin kita buat. Biasanya pertama yang akan kita lakukan adalah membuat KPI card-nya dulu. KPI card itu apa? KPI card adalah ini. Kartu-kartu yang menunjukkan fokus utama dari dashboard kita. Jadi
nggak melulu harus dalam bentuk chart, tapi kita juga bisa membuat dalam bentuk kartu yang memang dia akan terlihat lebih jelas di sini. Jadi di sini kan kita langsung melihat total salesnya adalah 196 juta 196 miliar 533 juta misalnya. Jadi kita akan langsung membuat si kartnya dulu di paling atas. Sebenarnya posisi kartu ya boleh di mana aja, tapi rata-rata dashboard untuk data yang paling ingin kita highlight biasanya menggunakan yang namanya card. Oke, di sini kita akan membuat card, tapi sebelum itu teman-teman, kita mau menghitung dulu ada berapa sih total salesnya. Nah, untuk menghitung total sales, dan juga bukan cuma total sales, nanti ada total package-nya berapa, total cost-nya berapa, total profit-nya berapa, dan lain-lain. Nah, ini kita nanti akan menggunakan formula-formula untuk menghitung total-total tersebut. Formulanya seperti apa? Nah, kita akan buat formula-formulanya. Dan agar formulanya tidak mengganggu dengan kolom-kolom yang ada, maka kita akan membuat sebuah kolom baru, sebuah table baru. Cara membuat table barunya kita pilih yang enter data. Di enter data ini, kolomnya nggak usah diisi, biarin aja. Nama tabelnya kita buat underscore bawah, kemudian measurement. Kenapa ada underscore-nya? Nanti akan terlihat di sini. Kita load dulu. Jadi tadi di bagian enter data, tabelnya nggak usah diapa-apain, namanya aja yang dirubah menjadi underscore measurement. Kenapa harus pakai underscore? Agar perhitungan kita itu dia berada di paling atas. Kalau teman-teman perhatikan, penyusunan tabel di sini dia berdasarkan abjad. B, C, L, P, S. Jadi berdasarkan abjad. Agar perhitungan kita berada di paling atas, maka kita tambahkan underscore measurement. Jadi nanti ketika kita ingin membuat data-data baru, itu lebih mudah. Oke, saya lanjut. Kemudian di measurement ini saya mau tahu berapa total penjualan. Maka saya akan buat sebuah kolom baru. Caranya saya klik kanan, kemudian pilih New Measure. Perhitungan baru. Jadi kalau ada teman-teman yang menggunakan Power BI-nya bahasa Indonesia, itu disesuaikan aja ininya ya, New Measure atau perhitungan. Atau kalau misalnya teman-teman mau merubah bahasa Inggris, itu ke bagian Option and Setting, Option, di sini ada language, mana yang language ya? Atau regional setting, ya. Di regional setting, model language-nya bisa dipilih menggunakan English United States. Kalau nggak salah sih, tapi nanti dia akan minta restart Power BI-nya setelah diganti. Jadi misalnya teman-teman agak bingung menggunakan bahasa Indonesia, karena di saya kan bahasa Inggris nih. Teman-teman bisa sesuaikan seperti itu. Tadi di bagian file, kemudian option and setting, pilih option, loading, dan di sini di bagian regional settingnya diganti bahasanya. Oh, sorry, yang application language deh. Menggunakan yang bahasa Inggris. Jadi tadi kita klik kanan, pilih New Measure. Measure di sini apa? Karena saya ingin menghitung total sales. Mana total sales? Total sales, maka kita tinggal masukkan formulanya. Total sales sama dengan, nah total sales kan kita dapatkan dari table si shipment ini dari kolom sales. Karena kita ingin menjumlahkan semua datanya, maka kita gunakan formula yang sederhana yaitu sum.
Sumnya dari mana? Sumnya dari table shipment. Nah, jadi bacanya itu jika seperti ini, yang di depan ini adalah nama tabelnya, shipment, kemudian kurung siku, kemudian adalah nama kolomnya. Jadi karena kita mau menghitung karena kita ingin menghitung total dari salesnya, maka kita pilih shipment sales. Setelah itu tutup kurung, enter. Sekarang kita punya total sales. Kita buat dulu card-nya, kita pilih yang card new aja. Kita klik. Dan kemudian kita tarik total sales ke data. Sekarang kita punya KPI card berupa total sales. Dia akan panjang seperti ini, nanti kita tinggal sesuaikan bentuknya. Dan kita bisa nih merubah satuannya. Kita ke format your visual, kemudian di bagian call out value, ada label, kemudian where is it, units. Nah, kadang saya juga lupa tuh dia posisinya ada di mana. Tapi kalau misalnya lupa berarti pilih aja di sini units. Sorry, unit. Oke, nggak muncul. Coba sekali lagi saya cek. Data format, total sales. Seharusnya ada unit di sini. Format your visual unit. Oke, display unit. Oh, tapi ini title. Coba. Oke, nggak berubah. Saya lupa untuk merubahnya di bagian call out value. Label series total sales. Nah, ini display unit. Nah, ini ketemu nih. Jadi kita pilih dulu seriesnya apa, yaitu si total sales. Maka di bagian sini akan muncul display unitsnya. Nah, display unitnya saya mau dalam bentuk millions aja. Oke, dan kalau teman-teman lihat di sini, komanya ada banyak. Ini cara merubahnya gimana? Cara merubahnya kita klik lagi si data total sales tadi. Kita pilih komanya, kita kurangin. Hanya 2 atau 0 aja, jadi tanpa koma. Nah, jadi dia akan hilang komanya. Jadi kita klik dulu si kolomnya tadi, baru kemudian kita klik di sini untuk menghilangkan komanya. Oke, ini satu KPI card sudah kita buat. Untuk desainnya nanti dulu kita akan memasukkan angka-angkanya dulu, teman-teman. Oke. Sebentar. Oke. Kemudian yang kedua yang ingin kita hitung adalah total package. Kita mau tahu nih, selain total penjualan ada berapa paket yang sudah terjual. Maka kita buat lagi sebuah measurement baru. New measure lagi, yaitu total package. Formulanya apa? Masih sama, yaitu sum. Sumnya dari mana? Sumnya masih dari shipment, yaitu package. Kalau kita lihat kan untuk nih paket, jumlah kuantitinya yang terjual itu ada di bagian total package. Nah, kita mau tambahkan di kartu juga. Kita klik si kartu tadi, kita tarik lagi setelah total sales ada total package. Jadi sekarang kita punya 2 KPI card. Nah, kenapa sih kita perlu membuat formula? Agar nanti dia lebih mudah ketika kita membuat filter-filter.
Makanya kita gunakan SUM. Contohnya nih, di sini saya mau bikin slicer. Saya klik slicer. Oh, sorry, salah. Saya ingin membuat sebuah slicer. Maka saya tarik slicer, saya buat slicer baru, di mana slicernya saya mau berdasarkan region, berdasarkan negaranya. Nah, ini jika saya klik Indonesia, maka dia hanya ngesam untuk yang Indonesia aja. Nanti kita perlu membuat formula di sini. Saya pilih Malaysia, maka dia akan ngesam dari Malaysia. Oke, seperti itu ya teman-teman. Makanya kita perlu membuat measurement baru. Nah, setelah total sales dan total package, kita juga mau tahu total cost-nya itu berapa. Yang sales ini kan kayak, ya salesnya penjualannya berapa. Tapi kalau kita mau tahu modal dasar kita itu berapa, maka kita perlu membuat formula juga di sini. Kurang lebih formulanya masih sama. Kita buat measurement baru. Formulanya yaitu sum. Tapi sumnya sekarang, oh sorry, total cost. Jadi total cost-nya, formulanya adalah sum. Sumnya dari mana? Kalau tadi dari table shipment, sekarang untuk cost dia berada di table product, yaitu cost per package. Kemudian kita enter. Sekarang kita punya 3 data, kita tarik lagi, kita masukkan ke dalam kartnya. Total cost. Jadi total cost-nya adalah 8 juta. Paket yang terjual itu adalah 335 juta. Sales-nya, penjualannya sebesar 196 miliar. Ini 8 miliar kayaknya. Sales-nya 196 miliar. Oke. Berkali-kali lipat tuh. Jadi misalnya kita mau membandingkan dua data, kita bisa langsung tarik lagi nih. Misalnya si kolom chart tadi. Oh, sorry, salah. Saya buat dulu kolom chart baru. Di mana saya mau tahu berapa sih total sales dan juga total cost dari masing-masing brand misalnya. Berarti dia berdasarkan produk, yaitu kategori. Atau ya di sini jauh sih antara modal dan juga sales. Tapi sebenarnya dari sini buat teman-teman yang misalnya pengen jadi data analis, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa toko ini dia penjualan terbesarnya adalah dari Wardah. Oke, mungkin bisa kita tambahkan lagi data kedua, kita mau tahu setiap region berapa sih total penjualannya. Misalnya saya pakai lagi yang stacked. Saya tambahkan lagi stacked bar chart di mana saya mau melihat data penjualan berdasarkan region. Nah, jadi misalnya teman-teman sebagai data analis diminta kita mau penghematan nih, kita mau menjual hanya ke negara-negara yang paling banyak penjualannya aja. Oke, dari dashboard ini sudah terlihat bahwa paling banyak penjualan adalah di Indonesia dan di Malaysia. Atau mungkin teman-teman yang ingin jadi data analis ditanya, negara mana yang penjualan kita paling sedikit? Ya, kita bisa langsung tunjukkan bahwa data penjualan paling sedikit adalah berada di Singapura. Ketika kita klik Singapura, akan ditanya lagi, dari Singapura brand apa yang paling sedikit terjual. Nah, kalau kita lihat antara Avoskin sama Skintific itu hampir mirip-mirip nih. Di sini total sales-nya 26 juta, di sini 39 juta. Tetap Avoskin yang paling kecil. Berarti di sini perlu campaign yang lebih di Singapura untuk Avoskin dan juga Skintific. Jadi kurang lebih baca datanya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pengen jadi data analis, kita bukan hanya nanti menyajikan sebuah data, tapi kita juga bisa menjelaskan dari data-data ini bahwa di Singapura penjualan kita sedikit,
Nah, nanti mungkin bisa ditelisik lebih dalam lagi nanti. Mungkin bisa kita lihat per bulannya. Bulan mana yang penjualannya paling sedikit. Kira-kira karena apa? Apakah karena di musim itu mungkin cuacanya lebih ini, jadi dia jarang ada penjualan di store dan lain sebagainya. Jadi kita juga bisa membaca datanya seperti itu. Oke, ini saya hapus lagi. Kita masih fokus di KPI card aja seharusnya. Oke, jadi kita punya total sales, punya total package, dan punya total cost. Termasuk tadi misalnya kita mau melihat total package, berapa sih negara mana yang total paketnya paling banyak terjual. Karena bisa aja eh, negara salesnya tinggi tapi package-nya rendah, mungkin kuantitinya rendah. Bisa jadi juga seperti itu. Makanya kita perlu membuat dashboard yang memang gak enak dilihat dan bisa diklik-klik, data-datanya udah muncul. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Di sini ada sales, package, dan juga cost. Berikutnya kita mau memasukkan total profit dan juga total transaction. Total profit itu didapatkan dari total sales dikurang dengan total cost. Berarti kita akan buat measurement baru di sini. Kita buat new measure, di mana measurementnya adalah total profit sama dengan, sorry. Oke, saya zoom in supaya lebih gampang terlihat. Total profit formulanya adalah total sales. Yang ini total sales. Jadi kita tidak perlu mencari tidak perlu mencari tabelnya lagi di mana karena dia masih dalam satu table, maka kita langsung aja total sales dikurang dengan total cost. Kita enter. Dan di sini udah muncul total profit, maka kita bisa langsung tarik ke bagian data. Oke, dia munculnya di bawah. Mana nih? Total profit. Where are you total profit? Oh, dia munculnya di kanan. Jadi masih harus scroll lagi. Dan di sini total profit perhitungannya masih banyak komanya, jadi kita buang aja measurementnya, sorry, kita buang aja komanya, kita ganti dengan 0. Oke, 197 billion. Dan ini kenapa kita perlu scroll? Karena ini jika saya klik kartnya, kemudian ke bagian format your visual, di bagian layoutnya ini kita hanya memunculkan 3 kartu saja maksimal. Maka di sini kita Oke, sorry teman-teman. Saya lanjutkan lagi. Jadi tadi agar datanya terlihat semua dan nanti kan ada 5 kartu. Maka di sini maksimal kartu yang ditampilkan saya rubah jadi 5. Nah, ini jika saya ganti-ganti Indonesia, dia berubah, Malaysia, dia berubah semua. Singapura, Thailand. Ini total cost karena dia 8M aja jadi terlihatnya seperti tidak berubah. Kita bisa rubah di sini kartunya kita klik, format your visual. Kemudian di bagian call out value kita pilih yang total cost. Display unitnya kita ganti. Millions misalnya. Oke, udah millions, thousands. Oke. Thousands aja. Kemudian total cost ini saya mau dia ada pemisah ribuannya. Oke, seperti ini.
Jadi masing-masing kartu display unitnya. Nah, di sini kita punya Kak, sales, package, total cost, total. halo Kak, Silahkan. yang Ya. tadi total profit measure, kok di saya nggak keluar measure cost, measure apa tadi ya, yang buat ganti jadi koma-komanya. Oh, measure toolsnya. Kalau Mr. Toolsnya nggak muncul, yang Heeh, diklik kolomnya. Jadi misalnya sales, salesnya yang diklik. heeh. Oh iya iya iya, oke oke. Mm-mm. Makasih. Kalau yang kalau di atas ini kan tabelnya, yang ini yang kolom Mm, masing-masingnya. oke. Oke. Nah, sekarang kita punya 4 perhitungan, 4 KPI card, kita tambahkan satu lagi. Saya juga mau tahu ada berapa transaksi. Nah, kalau transaksi berarti kan kita ingin menghitung ini adalah satu transaksi, yang ini transaksi kedua, ini transaksi ketiga. Jadi kita akan menghitung jumlah barisnya ini ada berapa. Ketika saya seleksi ke bawah, dia ada 6.113 baris. Itu berarti di sini ada 6.000 transaksi. Nah, untuk menghitung jumlah baris, maka formula yang kita gunakan itu adalah, kita buat dulu new measure. Nama measurement-nya adalah total transaksi, di mana formulanya adalah count dari jumlah kolom dari shipment. Oh, sorry. Jumlah kolom dari shipment. Jadi kita mau tahu ada berapa count shipment, itu ada berapa. Kita enter. Oke, error. Sorry, saya pastikan lagi formulanya adalah, oh sorry, count rows. Karena kita mau tahu ada berapa baris di shipments. Jadi formulanya adalah count rows. Yang ingin kita hitung table dari shipment. Dia ada berapa baris di situ. Kemudian kita enter. Oke, sekarang saya punya total transaksi. Tinggal saya tambahkan lagi di card ini tadi. Total transaksi. Tarik lagi ke bawah. Oke, sekarang kita punya 5 card di sini. Nah, berikutnya kita bisa ngatur. Kita mau dalam bentuknya seperti apa. Oke, misalnya saya mau cardnya ini kan kotak-kotak nih. Saya mau dia bukan kotak-kotak, saya mau agak rounded. Maka kita klik cardnya, kita pilih yang card, shape-nya kita ganti menjadi rounded rectangle. Kemudian sama seperti kemarin, saya mau tambahkan di cardnya ini ada action bar-nya. Di mana action bar-nya saya mau mungkin berwarna hijau. Oh, nggak ada hijau di sini. Berwarna ungu misalnya. Dan saya mau width-nya lebih tebal. Oke, seperti ini. Kemudian dari masing-masing card ini, saya mau ada gambarnya di dalam card ini. Di mana total sales nanti dia punya gambar sendiri, total package dia punya gambar sendiri, total cost, dan seterusnya. Cara menambahkan gambarnya, masih di card ini, kita pilih format your visual, image-nya kita masukkan, kita klik image. Kita pilih nih, kita mau yang mana yang kita masukin gambar, total sales misalnya. Ntar gambarnya saya sudah download belum ya? Gambarnya belum saya download. Saya download dulu ya teman-teman sebentar. Ini langsung
langsung aja saya download. Oke, masih loading. Oke, udah selesai. Oke, saya pindahkan dulu foto and icon. Taruh di sini aja. Oke. Nah, untuk menambahkan gambar di dalam card, maka kita pilih dulu tadi seriesnya yaitu total sales. Image-nya kita on-kan. Kemudian image-nya kita ganti. Browse kita pilih. Tadi saya letakkan di pictures, photo and icon. Untuk sales, mungkin saya gunakan yang ini, sales. Kita open. Nah, sekarang seperti ini. Di sini angkanya dia terpotong. Oke, mungkin secara font dia terlalu besar. Maka di bagian callout value, si total sales, saya mau turunkan fontnya. Saya mau rubah menjadi 25 misalnya. Oke. Atau mungkin saya besarkan lagi terlalu kecil, 25, 35 deh. 35, tapi di sini mungkin saya nggak perlu sampai M, tapi unitnya saya ganti aja menjadi billions. Oke, 197 billions. Sebenarnya gambarnya pun bisa kita kecilkan. Tadi di bagian image, sales, oke. Sebentar, di mana tuh kecilkannya. Dan kita bisa pilih mau di kanan, mau di atas, mau di bawah, itu bisa. Ini saya pilih di bagian right aja. Saya lupa untuk ngecilkannya, nanti deh saya cek di mana ngecilkan gambarnya. Oke, ini untuk si sales. Kemudian saya mau menambahkan untuk package juga sama, ditambahin gambar juga. Nah, maka di bagian image ini total salesnya saya ganti jadi total package. Di mana image-nya saya pilih lagi, misalnya yang ini deh. Lanjut lagi untuk total cost. Total cost, saya cari lagi nih. Oke, yang cost yang ini deh. Untuk profit, klik lagi profit, nyalakan lagi image-nya, pilih gambarnya. Oke, yang ini misalnya. Kemudian total transaksi, kita pilih lagi total transaksi, kemudian nyalakan image-nya adalah shipment misalnya. Nah, sekarang jadi nih, masing-masing kartu dia ada gambarnya, kita tinggal sesuaikan bentuknya. Jadi seperti yang kemarin saya bilang, untuk membuat dashboard kita bisa bikin chart-chartnya dulu, baru nanti kemudian layoutnya boleh juga sambil kita bikin chart sambil kita nge-layout, bebas. Di sini saya bikin chart-chartnya aja dulu, untuk layoutnya mungkin agak belakangan. Oke, misalnya mungkin mau untuk cardnya ditambahin lagi ada shadow-nya misalnya bagian cards. Oke, kita tambahin shadow. Nah, seperti ini kayaknya lebih asik nih. Nah, jadi di sini kita mulai bikin formula, teman-teman. Formulanya memang masih yang sederhana. Kita gunakan formula sum, kita gunakan formula Canrows, kita menggunakan yang formula dasar mengurangi total sales sama total cost-nya. Misalnya teman-teman mau menghitung, ini kan ada kartu nih, ini penjualan misalnya bulan Juni, teman-teman mau compare dengan bulan sebelumnya, wah itu ada juga formulanya, cuman lebih panjang. Di sini saya kenalkan formula-formula DEX yang sederhana dulu, teman-teman. Bahwa kita bisa gunakan formula sum, seperti di Excel, kita bisa gunakan formula count, nanti kita bisa juga gunakan formula if, dan seterusnya. Nah, ini untuk card-nya udah selesai, teman-teman. Berikutnya nanti kita akan bikin chart seperti ini. Ini 1, 2, 3.
Untuk chart dua chart, baru kemudian table, dan terakhir nanti adalah kita buat slicer-slicernya dan juga backgroundnya. Cuman memang untuk malam ini fokus saya memang kita membuat card dulu teman-teman. Nanti di next meeting, pertemuan ketiga, kita akan mulai bahas chart-chartnya ini. Dan juga table, di mana tablenya ini nanti akan ada gambarnya, akan ada conditional formatting dalam bentuk seperti ini, kemudian ada data bar juga, ada persentasenya, dan kita buat yang speedometer seperti ini, dan lain sebagainya. Itu di pertemuan ketiga. Jadi pertemuan kedua ini memang fokusnya kita adalah, pertama, kita melakukan beberapa perubahan data di Power Query. Kemudian yang kedua adalah kita membuat koneksi data. Dan yang ketiga adalah kita membuat formula dasar yang kita masukkan ke dalam card. Seperti itu teman-teman. Silahkan jika ada pertanyaan teman-teman, boleh. Oke. Aman ya teman-teman. Untuk formula-formulanya misalnya teman-teman agak lupa, nanti bisa dibuka recordingnya. Atau misalnya teman-teman mau melihat formula yang sudah saya buat, bisa teman-teman buka si Bootcamp Power BI Batch 2-nya itu yang ada di Google Drive ini. Silahkan dibuka file ini dan diklik aja di bagian masing-masing measurement-nya. Di sini ada MOM sales. Nah, ini lebih panjang lagi nih formulanya nih. Kemudian ada profit percentage. Kita bisa membuat target. Nanti di sini semuanya kita lakukan di pertemuan ketiga, teman-teman. Jadi malam ini saya izin lebih cepat, teman-teman. Karena memang materinya udah selesai malam ini. Dan recordingnya sama seperti kemarin saya akan share lagi besok. Saya usahakan pagi, semoga terenter, nggak kayak tadi lupa enter. Oke teman-teman, itu aja untuk training malam ini. Jika teman-teman lagi praktek kemudian ada pertanyaan, boleh langsung japri saya, nanti akan saya bantu jawab pertanyaannya. Oke, ya itu aja teman-teman terkait training malam ini. Saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah ngikutin, dan kita akan lanjut di minggu depan teman-teman, di tanggal 21 dan 22 di hari Selasa dan Rabu. Di jam yang sama 19 sampai 21. Oke, itu aja teman-teman untuk training malam ini. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti sampai selesai. Kita bertemu lagi di minggu depan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih semuanya.